Sebelum saya menjelaskan tentang nama cikal bakal nama Mandar, saya ingin menjelaskan bahwa tongkat saya ini adalah tongkat kebesaran Tuan Diponyosa. Dua tongkat ini, satu yang dimiliki oleh raja, satu yang dimiliki oleh Kulimboro. Namanya tongkat ini, inilah yang Inaga. Inaga namanya itu. Ini berisikan tombak itu. Nah, inilah barangkali masyarakat Mandar belum pernah lihat, tapi ini karena kita tidak bisa lagi kita sembunyi, kita memperbaiki negeri ini harus kita open. Itu apa kita sembunyi, harus kita paparkan. Jadi lanjut, saya banyak pertanyaan bagaimana sebetulnya sebenarnya nama Mandar itu. Banyak menurut penelitian saya, memang ada beberapa yang paling kuat itu hasil kesepakatan alam batu di itu sekitar 1570-an. Itu bertemu di Luyo 14 kerajaan itu bersatu, musyawarah mufakat yang disebut Labuan Batu di Luyo. 14 kerajaan, 7 kerajaan Hulu dan 7 kerajaan Hilir. Kerajaan Hulu diketuai oleh Londo de Hatta, Indo Lembang dan sebelahan. Kerajaan Pantai diketuai oleh Tole Payung, Raja Paranipa kedua. Sepakat di bidang pertahanan, kan pada saat itu memang banyak gangguan-gangguan, dia sepakat. Fitululasan, ya 7 kerajaan di Hulu berfungsi mengatasi musuh dari hutan. Dalam bahasa Mandar sebut Fitululasan mata sawah. Kemudian kerajaan Pantai Hilir berfungsi mengawasi musuh dari laut yang disebut dalam lontra Mandar. Pitu bawenanga memata itu harapannya mengiwak. Itulah kesepakatannya. Kemudian hasil kesepakatan itu muncullah suatu istilah bahwa dengan kesepakatan itu maka daerah ini menjadi kuat. Dalam Mandar disebut Manda itu kuat. Kuat, Manda itu bahasa Toraja, Manda itu kuat. Dan para budayawan Mandar mengatakan si Pamandar saling menguatkan. Nah, itu menurut pemahaman yang ada sekarang, leluhur kita, Mandar itu adalah sungai yang terhempas luas. Jadi inilah Mandar di bawah ini, yang tempatnya di Tinambuk, yang mengalir dari utara sampai ke selatan, Kecamatan Tinambuk. Jadi hulunya itu di Kabupaten Mamasa, hilirnya di Kecamatan Tinambuk. Kecamatan Tinambuk ini masuk dalam inti kerajaan Balanipa dahulu. Ini yang mengatakan inilah Mandar. Kenapa ini disebut Mandar? Karena airnya itu bersih, memancarkan sinar. Mandara, istilahnya Mandara, memancarkan sinar. Disitulah cikal bakalnya itu, Mandar. Airnya bersih, memancarkan sinar, bilang Mandara. Akhirnya itulah menjelma menjadi Mandar. Jadi diidentikan bahwa Mandar itu sungai-sungai di bawah itulah namanya sekarang Mandar. Karena ceritanya seperti itu. Mandar itu. Kalau kita pergi mandi dulu, katakan saya mau pergi mandi di Mandar. Mandi Mandar situ. Jadi dengan istilah itu, mengapa sampai orang tua kita ini simpul etnis ini adalah nama sungai yang terhempas luas, memanjang dari utara ke selatan. Pemikirannya seperti itu, bahwa ada makhluk yang hidup di bumi
yang bisa hidup, kokoh, lestari tanpa membutuhkan air, termasuk manusia. Oleh karena itu, leluhur kita berniat bahwa mudah-mudahan anak cucu yang kita lahirkan ini memiliki pandangan, memiliki karakteristik yang mirip dengan air. Nah, air itu begitu bermanfaatnya, itu yang dipakai minum, itu dipakai mencuci, itu yang alhasil. Tidak ada makhluk yang di muka bumi ini yang bisa hidup tanpa air. Ya mudah-mudahan ini kita ini orang Manda, anak cucu kita ini mudah-mudahan bertipe seperti air. Seperti apa kita bertipe air? Ya kita bisa membantu orang lain, dia lebih maju hidup, jangan menjadi hama kepada tetangga dan lain sebagainya. Itu air, karena pemanfaatan air itu sangat luar biasa, bermanfaat bagi semua kehidupan. Semua kehidupan. Air itu luar biasa. Sifat yang patut kita renungkan. Yang pertama perlu kita implementasikan itu sifat merendahkan diri. Air itu kalau mengalir tidak pernah mengalir naik, tetap dia mencari tempat tertentu. Artinya karakteristik orang Mandar harusnya jangan egoistis. Kalau ada orang egoistis tidak memiliki sifat seperti air, maka saya berani mengatakan bahwa Anda itu sebetulnya kehilangan kemandaran. Bukan saya mengatakan Anda bukan orang Mandar, tapi saya berani mengatakan Anda kehilangan kemandaran. Nah, itu. Kalau tidak ada terlalu egoistis, dia yang benar dan sebagainya. Selanjutnya, air juga itu sebenarnya tidak bisa dipandang enteng. Jika orang mengganggu air, itu pasti keruh. Itu dapat dipastikan keruh. Tapi nanti diganggu. Apalagi kalau kita rusak hulunya, membabat hutan di daerah hulunya itu bisa dipastikan. Jangankan rumahmu dihanyutkan ke laut, nyawamu pun diseret ke sana. Itu kitanya. Jadi orang Mandar perlu menyikapi hal-hal yang seperti itu. Harus kita memiliki sifat kemandaran, sifat keairan, sifat kemandaran, sifat keairan. Itulah yang menjadi suatu kita.